يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya lagi Hasan Sarbini di sini. Kita akan adakan bincang-bincang bersama Mas Yandri di sini. Mas Yandri adalah owner dari restoran Muslim Cina Lanzo Lamian di Bandung yang berada di Kompleks Suropati Core Blok K nomor 3. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau mengapa sih beliau tuh mendirikan restoran Muslim Cina yang ini agak unik ya bagi saya. Mungkin Mas Yandri bisa cerita bagaimana sih sejarahnya, bagaimana historinya kok Anda tuh bisa membangun atau berani membangun konsep yang agak unik seperti ini, agak berbeda dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarahnya tahun 2021 waktu pandemi, Pak Hasan, usaha sebelumnya sedang mengalami kendala lah ya, ada penurunan. Nah akhirnya nyari-nyari peluang usaha lain yang beda gitu lah, yang beda dari yang lain. Saya dari dulu emang punya keinginan untuk mencoba terjun di dunia kuliner. Nah, qadarullah dari dulu belum ada peluang atau belum ada ide yang original gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dan saudara juga, ternyata saya tuh punya saudara yang dia backgroundnya itu jasa boga. Nah, di background jasa boga dan dia punya skill bisa membuat mie secara manual. Nah, akhirnya saya googling, ternyata yang terkenal mie yang dibuat manual itu adanya di Cina itu. Dan terus saya mau menyatukan antara makanan yang unik dengan halalnya juga. Nah, akhirnya saya coba cari lagi, ternyata yang terkenal halal itu di Cina itu ya di kota Lanzhou itu. Jadi makanya saya ngambil nama Lanzhou Lamian itu. Jadi Lanzhou itu nama kota, itu ibu kota di provinsi Gansu di Cina. Nah, di sana tuh ada beberapa agama dan dari beberapa agama itu mayoritasnya itu Muslim di sini tuh. Jadi pasar di sana itu kalau untuk lokasi lain kalau mau nyari makanan halal itu harus ada label. Kalau di kita label halal gitu ya, kalau di sana itu ada labelnya itu King Zen kalau nggak salah namanya. Nah, kalau khusus di kota Lanzhou itu tanpa perlu ada label itu pun udah pasti halal karena yang di pasar itu tuh Muslim semua gitu, kayak gitu. Makanya kita ngambil nama Lanzhou itu ngambil dari nama kota di Cina. Kalau untuk lamiannya itu artinya mie tarik. Kenapa mie tarik? Karena proses pembuatannya itu, Pak. Proses pembuatannya kalau mie yang lain mungkin kan pakai mesin ya. Kalau kita enggak, kita prosesnya manual, benar-benar ditarik pakai tangan kayak gitu. Berarti seperti ibaratnya saya nonton film kungfu bagaimana mereka buat mie seperti itu. Betul seperti itu, Pak. Ya, maksudnya. Jadi kalau untuk lamian itu kalau di Cina itu kan disebutnya lamian ya, mie itu. Kalau Jepang ramen, kalau Korea ramyeon, nah kalau Cina itu lamian gitu. Iya. Kalau dari sekian banyak varian mie yang ada di dunia ini ya, sebenarnya mie dari Chinese ini atau mie lamian ini sendiri sebenarnya apa sih keunikannya, apa keunggulannya dibanding ramen atau dibanding mie yang lain itu? Selain dari rasa, mungkin ya, karena kalau untuk cita rasa Indonesia itu rasa dari Cina itu lebih masuk. Dari rasa pertama itu. Tapi yang lebih menonjol itu, yang paling menonjol yang membedakan lamian dengan ramen dan ramyeon dan mie yang lain, proses pembuatannya, Pak. Makanya dibilang mie tarik karena prosesnya pure tanpa mesin, dan pada saat ada customer yang pesan itu langsung dibuat, dan dibuatnya di depan pelanggannya langsung. Jadi pelanggan tuh sebelum dia bisa menikmati lamian, mereka disuguhkan atraksi cara pembuatan mie secara manual kayak gitu. Jadi itu nilai plus tersendiri untuk customer yang datang ke sini. Selain bisa menikmati nikmatnya lamian, mereka juga bisa nonton langsung proses pembuatan lamian seperti apa. Jadi di sini kenapa saya bilang tadi di obrolan awal halalan thayyiban, karena kalau dari segi halal insya Allah 100% halal, walaupun untuk pengurusan sertifikasi halal MUI-nya sedang dalam proses. Selain halal kita juga thayyib karena
pertama dari bahan-bahan yang kita gunakan itu insya Allah 100% baik gitu ya, dan tanpa pengawet, karena tidak ada mie yang dibuat hari ini kemudian dimasak besok, nggak ada. Jadi ada customer datang, kita buatkan mie di depan dia, langsung dimakan saat itu juga. Nah, Mas Andri, kenapa sih Anda memilih untuk membuat restoran makanan Cina? Kenapa sih nggak bikin restoran bakso, nggak bikin restoran misalnya masakan lain, atau misalnya restoran apakah itu loh? Karena bagi sebagian masyarakat Indonesia, ketika mendengar kata restoran Chinese, yang dalam bayangan dia ini non halal. Betul. Ini kenapa? Motivasinya apa tuh? Ya. Pertama, mungkin banyak, termasuk saya ya dulu, ternyata banyak sejarah, banyak informasi-informasi yang mungkin kalau sekarang kita dengar itu di Cina atau di Tionghoa itu kesannya ke Muslim itu kurang baik lah gitu ya. Tapi ternyata kalau kita baca sejarah, banyak kebaikan-kebaikan dari para tokoh Muslim di sana sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Dan ternyata sahabat Rasulullah pun pernah ada yang di Cina gitu, bahkan makamnya pun ada di sana. Jadi selain ingin memunculkan makanan halalan Thoyiban versi China, kita juga mau memunculkan bahwa Cina itu tidak sepenuhnya kontra dengan Muslim itu. Justru banyak sisi-sisi positif Muslim itu datangnya dari Cina gitu, Pak. Termasuk kayak yang sering kita pakai buat sholat Jumatan itu kan baju koko ya. Ya betul. Koko kan Cina ya. Kayak gitu. Ya. Ternyata banyak kebaikan-kebaikan dari sana, dari umat Muslim dari Cina sana. Iya. Ini sesuatu yang berbeda ibaratnya. Saya sempat ketemu beberapa teman ketika saya sajikan atau misalnya saya buat makanan. Saya juga seorang hobi masak lah, mungkin setengah chef istilahnya. Setengah chef. Jadi ketika saya sajikan menu dengan rasa-rasa Cina itu, kebanyakan orang Indonesia itu menolak. Mungkin dia merasa rasanya seperti mentah atau rasanya gimana. Itu antisipasinya gimana untuk seperti itu? Nah, di sini tuh kita ada di Lanzulamen itu ada 8 menu, Pak. Ada 8 menu. Nah, dari 8 menu itu 2 menu itu otentik khas rasa Cina. Tapi yang 6 menu ini udah disesuaikan dengan lidahnya orang Bandung. Oh ya, keren gitu. Jadi, tapi kalau untuk kalau pengalaman dari setahun ini ya, kan udah setahun nih, ternyata lidah Indonesia pun cocok juga dengan makanan Cina gitu. Tapi malah yang jadi best sellernya itu justru yang otentik Cinanya itu, Pak. Yang tadinya saya pikir bumbu Cina atau bumbu masakan Cina nggak bakalan cocok dengan lidah Indonesia. Ternyata alhamdulillah setelah kita coba edukasi, coba kita sampaikan, kalau saya curiganya gini, mungkin mereka menolak itu atau kurang cocok itu mungkin karena ada sugesti bahwa makanan Cina itu non halal. Ya betul, itu salah satu ya. Nah, makanya sebelum teman-teman mencicipi lamin itu kita biasanya kasih edukasi dulu. Selain bisa melihat langsung proses pembuatannya, kita juga dari segi kehalalannya kita sampaikan juga. Jadi mereka pas menikmati itu udah yakin gitu, ini tuh halal kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini justru yang best sellernya itu namanya Lamian Chasiu, itu ayam panggang merah. Kalau di sana kan versi non halalnya pakai ini ya, daging B2. Kalau di sini pakai ayam. Itu justru yang best seller. Padahal itu rasanya otentik Cina. Alhamdulillah cocok ternyata. Nah, untuk segmentasi atau konsumen yang datang selama ini, itu biasanya generasi muda atau keluarga atau family atau ibaratnya misalnya ada nggak fasilitas-fasilitas yang membuat sekeluarga itu nyaman buat kesini? Biasa kan ada anak kecil itu bagaimana konsep pelayanan untuk Milamen ini sendiri? Saya sedikit flashback belakang, Pak Hasan. Jadi sebelum saya buka di sini kan baru 2 minggu nih. Baru 2 minggu. Jadi sebelumnya 3 bulan saya online di rumah. Setelah online di rumah, saya buka tempat dine-in tapi di garasi rumah, Pak. Di garasi rumah itu kapasitas hanya 3 meja plus 2 meja kecil. Dan alhamdulillah ternyata yang datang itu kebanyakan keluarga. Jadi suami istri sama anak-anaknya, kadang sama mertua sama orang tuanya kayak gitu. Nah, karena banyak yang datang keluarga, saya sama istri itu ngobrol kayaknya perlu difasilitasi tempat yang lebih luas. Karena kalau di sana pertama untuk customer juga kurang nyaman, terus untuk kami di rumah juga
privasi juga menjadi berkurang gitu ya. Waktu untuk belajar anak-anak jadi kurang bisa diatur gitu kayak waktunya. Akhirnya kita pindah ke sini dan alhamdulillah kita dari awal emang marketnya itu dari anak muda sampai orang tua bisa di sini, insyaallah. Untuk anak-anak kita udah siapkan ada playground juga di sini. Untuk kaum milenial juga kita udah siapin free wifi di sini. Dan kita ada 2 lantai. Yang lantai 2-nya itu bisa digunakan untuk pengajian juga, Pak. Jadi udah ada beberapa kegiatan pengajian di sini. Jadi khusus direservasi di lantai 2-nya untuk pengajian. Gitu. Jadi di atas yang makan, di bawah yang makan, yang di atas khusus pengajian kayak gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan positif, mau itu rapat kantor atau reunian atau apapun yang sifatnya positif, insya Allah kita support di sini. Bisa di lantai 2. Ya. Berarti menerima pesanan misalnya acara atau orang kumpul atau ibaratnya. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa untuk milenial sekarang? Kalau dulu buka tuh jam 10. Cuman ternyata kalau di sini untuk persiapannya lebih lama. Karena beda dengan di rumah kan sedikit ya ininya yang disiapinnya. Kalau di sini karena banyak jadinya kita bukanya jam 11. Jadi jam 11 siang sampai jam 8 malam. Kalau untuk weekend? Untuk weekend sama ya, sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke. Ini sudah termasuk sesuatu termasuk restoran ibaratnya yang saya sendiri ketika mendengar nama Lanzo Lamian itu saya nggak paham arti Lanzo apa, Lamian apa, baru tahu Lamian itu artinya mie. Berarti kalau kayak Jepang ramen itu artinya mie. Jepang ramen, betul ya. Oke. Ada berapa cabang ini atau baru di sini lokasinya? Baru di sini, pertama di rumah, baru buka di sini. Berarti sini di Kompleks Surapati Core Blok K nomor 3. Nomor 3, betul. Ya. Oke, jadi mungkin ini ada hidangan di depannya, ada hidangan 2 yang mungkin saya lihat ya, jadi teksturnya agak unik ya. Ada chicken katsu, ada apa ini? Pak choy ya. Dan itu pakai. Nah, ini sebetulnya menu yang udah disesuaikan dengan lidah kita. Indonesia ya? Ya, Indonesia. Karena kebetulan yang otentik Cinanya udah habis dari tadi siang. Ya. Nah, ini lamian katsu itu kuahnya dipisah. Kalau ini juga best seller, yang lamian cisup. Lamian cisup ya. Ini pakai kuah keju, toppingnya smoked beef. Ini anak-anak paling suka. Berarti ada 8 menu. Apa aja? Lamian yang otentiknya ada 2, itu lamian chasiu, itu ayam panggang merah. Yang keduanya lamian beef klasik. Beef klasik ya. Nah, itu yang otentik Cinanya. Yeah. Terus yang udah disesuaikan dengan lidah kita nih ada 6. Pertama chicken soup, kemudian beef soup, cheese soup, katsu, rica, sama wonton. Ada 6. Jadi totalnya ada 8, Mbak. Ada 8 menu ya? Ada 8 menu. Untuk drinknya, minumannya, variannya apa di sini? Minumannya sebetulnya kalau pas di rumah itu udah ada 12 varian. Ya. Cuman di sini kita baru 4 dulu. Ya. Oke. Jadi ibaratnya kalau saya lihat ini sebuah upaya yang cukup berani dan spesial bagi saya untuk Lanzo Lamian ini. Ya. Karena tidak terbayangkan bahwa ada sebuah konsep restoran Muslim Cina yang begitu uniknya, yang ibaratnya biasanya yang membuat restoran Chinese itu Chinese juga. Anda ini keturunan Chinese atau bukan? Alhamdulillah 100% Jawa Barat. Jadi orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Tapi alhamdulillah dari mulai di rumah sampai di sini banyak yang Cina asli datang. Yang makan ke sini ataupun di rumah. Justru banyak kejadian unik tuh gini, Pak. Jadi pas saya sama istri lagi ngajar anak-anak ngaji pada maghrib, tiba-tiba yang ketok-ketok. Pas saya buka ternyata 2 orang pasangan itu suami istri Cina dua-duanya. Pas mereka lihat kami itu kaget. Istri saya pakai mukena, saya berjenggot mungkin ya. Mungkin di bayangan mereka itu
restoran Cina itu yang punya Cina juga gitu. Ini kok jenggotan gitu. Nah, makanya tapi setelah ngobrol-ngobrol jadi langganan sampai sekarang. Jadi udah jadi masakan ini sudah dapat pengakuan lah. Alhamdulillah sudah dapat pengakuan dari yang asalnya dari sana langsung gitu, dari warga Cinanya langsung, dan sampai sekarang kesini pun alhamdulillah tambah banyak teman-teman dari Tionghoa, mau yang muslim ataupun yang non muslim, alhamdulillah pada datang ke sini. Berarti ini ibaratnya mie Lanzo Lamian itu berarti keunggulannya pertama dia ada 8 varian, yang 2 original, yang 6-nya sudah menyesuaikan dengan lidah orang Bandung. Betul. Ya, lalu halalan toyiban yang kedua. Nah, jadi yang ketiga di sini ada ibaratnya ada semacam fasilitas buat anak-anak ya. Ada ya. Ada anak itu loh. Jadi, dan ibaratnya ada atraksi pembuatan mie itu yang tidak ada manual yang unik, itu unik banget ya. Itu nggak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain. Ya. Bisa nonton langsung. Luar biasa ya. Oke. Berarti kalau orang mau pesan secara online juga bisa, tidak ada masalah sini. Sementara ini karena ini masih 2 minggu ya, kita masih rapiin sistem dulu, khawatir nanti nunggu lama yang online. Jadi sementara kita close dulu yang online, sementara fokus ke yang dine-in dulu. Karena yang dine-in pun antriannya panjang Pak. Masya Allah, ternyata antusiasme warga Bandung setelah buka di sini. Kita buka jam 11, sebelum jam 11 sudah pada nunggu. Alhamdulillah. Jadi untuk yang online sementara kita pending dulu sampai sistemnya benar-benar rapi. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya yang dine-in bisa cepat terlayani, yang online juga bisa tetap kita layani kayak gitu. Oke, Mas Yandri, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa untuk mereka tahu bahwa apa sih, kenapa mereka harus datang ke sini? Bisa disampaikan secara singkatnya. Buat teman-teman Muslim Bandung ataupun teman-teman dari luar kota yang main ke Bandung, boleh nanti mampir ke sini ke Lanzo Lamian di Surapati Core Blok K3. Kenapa teman-teman harus ke sini? Karena teman-teman di sini bisa lihat langsung proses pembuatan mie secara manual, tanpa alat, tanpa pengawet. Jadi walaupun nunggunya lama, insya Allah terobati dengan atraksi pembuatan mie tadi. Itu. Nah, terus pesan berikutnya untuk kita kan makan minum itu untuk bisa beribadah ya, salah satu tujuan untuk bisa beribadah, dan agar ibadah kita sempurna, ibadah kita diterima, salah satu syaratnya kan makanannya harus halal dan thayyib. Nah, insya Allah di Lanzo Lamian ini kita udah upayakan makanannya halal, thayyib juga, dan jangan sampai kita tergiur dengan hanya gara-gara viral gitu Pak. Ada yang viral kita ikut-ikutan, datang tanpa tahu itu halal apa enggak gitu. Tidak mempermasalahkan produknya, kalau misalnya itu halal nggak masalah, cuman kalau misalnya kita terlalu ikut-ikutan karena viralnya aja tanpa tahu dulu itu halal atau enggaknya, ya khawatir ternyata itu nggak halal kayak gitu. Itu aja sih Pak. Oke, Mas Yandri, jadi ini betul-betul sangat menyenangkan ya bahwa berbagai banyak upaya teman-teman kita untuk membangun fasilitas makanan yang nyaman, yang halal dan thayyiban, sehingga masyarakat Bandung Muslim terutama tidak segan-segan untuk masuk. Kita punya satu resto yang halal dan thayyiban, sehingga mereka tidak melirik untuk makanan yang non halal lainnya itu. Oke, mungkin saya pikir begini dulu. Oke, sobat sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Yandri, pemilik restoran Muslim Cina Lanzo Lamian Bandung. Yang mau mencicipi silakan mampir deh. Nikmat banget. Berada di Kompleks Surapati Core Blok K nomor 3. Oke, demikian. Sampai jumpa lagi bersama saya Hasan Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah ini pertama kalinya saya berkunjung ke restoran mie Cina ya. Alhamdulillah. Rasanya sangat enak, dan ini recommended buat teman-teman yang ingin mencoba kuliner baru khas Cina, dan tempatnya juga sangat nyaman untuk anak-anak, ada area bermain dan suasananya juga lumayan sejuk, jadi rekomendasi untuk mencari rumah makan untuk bersama keluarga. Ya, terima kasih. Ya Fattah, Ya Ali.